Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahida, NIM 120101 Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip, teknik-teknik, dan metode-metode supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Supervisi adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntutan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Selanjutnya itu prinsip dasar supervisi. Kepala sekolah sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar dalam pelaksanaan supervisi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dia ada 4. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah, dan kedua yaitu prinsip demokratis. Karena servis dan bantuan diberikan kepada guru berdasarkan hubungan yang akrab, sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugas, dan demokrasi mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan ataupun bawahan. Yang ketiga itu prinsip kerjasama, yaitu mengembangkan usaha secara bersama. Dan keempat itu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya apabila supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu teknik-teknik supervisi pendidikan. Teknik-teknik supervisi pendidikan ialah alat yang digunakan oleh supervisor untuk mencapai tujuan supervisi itu sendiri. Pada akhirnya dapat melakukan perbaikan pengajaran sesuai dengan situasi dan kondisi. Tekniknya itu ada 2, yaitu yang pertama perorangan, dan yang kedua itu teknik supervisi bersifat kelompok. Teknik supervisi yang perorangan yaitu teknik supervisi yang dilakukan secara perorangan. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain mengadakan kunjungan kelas. Teknik supervisi individual ada 5 macam, yaitu yang pertama kunjungan kelas, yang kedua observasi kelas, yang ketiga pertemuan individual, yang keempat kunjungan antar kelas, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Yang kedua yaitu teknik supervisi bersifat kelompok, ialah teknik supervisi yang dilaksanakan dalam pembinaan guru secara bersama-sama oleh supervisor dengan jumlah guru dalam satu kelompok. Teknik supervisi yang bersifat kelompok antara lain yaitu ada 5. Yang pertama rapat guru, seperti rapat guru. Yang kedua studi kelompok antar guru. Yang ketiga diskusi. Yang keempat workshop atau suatu kegiatan belajar kelompok. Dan yang terakhir yaitu tukar-menukar pengalaman. Nah, yang selanjutnya yaitu metode-metode supervisi pendidikan. Metode adalah sarana untuk mencapai tujuan, dan setiap metode itu memiliki teknik tertentu yang sesuai dengan tujuan yang harus dicapainya. Metode supervisi pendidikan yaitu metode yang utama mesti dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan dalam supervisi, tentu saja yaitu monitoring dan evaluasi. Monitoring atau pengawasan yaitu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah. Apakah sudah sesuai dengan rencana, program, atau standar yang telah ditetapkan.
Dan evaluasi yaitu ditunjukkan untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan penyelenggaraan sekolah atau sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai sekolah tersebut. Yang kedua yaitu refleksi, yaitu pemberdayaan atau partisipasi. Dan yang ketiga yaitu metode Delphi. Metode ini dapat digunakan oleh pengawas dalam membantu pihak sekolah merumuskan visi, misi, dan tujuannya. Dan yang keempat itu workshop atau lokal karya, merupakan salah satu metode yang dapat ditempuh pengawas dalam melakukan supervisi manajerial. Metode ini tentunya bersifat kelompok dan dapat melibatkan beberapa kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan atau perwakilan komite sekolah. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.